Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas terkait dengan teknik penulisan pada bab 3, yaitu tentang metodologi. Jadi untuk penulisan metodologi itu sebenarnya kurang begitu tepat ya. Untuk penulisan metode itu lebih tepatnya bab 3 adalah metode penelitian. Namun karena ini sudah terbiasa mahasiswa untuk menuliskan metodologi ya, jadi mulai sekarang biasakan untuk penulisan metodologi itu digantikan menjadi metode penelitian. Yang terdapat pada suatu metode penelitian ini yaitu terdiri dari komponen-komponen yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Apa saja yang terdapat di sana? Yang pertama yaitu waktu dan tempat. Nah, ini menjadi penting karena kita harus mengereng waktunya. Kira-kira dari pelaksanaan penelitiannya itu membutuhkan waktu dari kapan sampai kapan ya. Kalau di sini itu diarahkan pada lamanya sesuai dengan pelaksanaan penelitian baik itu di lapang maupun di lab kultur, suatu lab itu. Kemudian diarahkan di sini adalah lamanya berupa bulan ya. Jadi waktunya berapa bulan seperti itu. Kemudian tempatnya juga dispesifikkan. Kalau sementara karena ini masih berupa proposal, jadi untuk tempatnya ini masih, waktu dan tempatnya ini masih fluktuatif ya. Jadi berubah-ubah, kondisional, tergantung nanti pelaksanaan kalian itu bisa maju atau bisa mundur. Untuk tempatnya dispesifikan nanti pada saat sudah selesai melaksanakan proposal, dilengkapi dengan ketinggian tempat. Jadi berada di mana, kemudian ketinggian tempatnya berapa. Nah, ini berkaitan dengan kondisi klimatologi yang ada di area tersebut, area pelaksanaan penelitian kalian. Kemudian poin yang kedua itu adalah alat dan bahan. Nah, di sini yang dicantumkan jangan semua alat-alat yang digunakan pada penelitiannya, tapi alat-alat yang pokok saja, yang paling sering digunakan dan bersifat sangat urgent. Serta bahan-bahannya juga tidak semua bahan-bahan yang kalian gunakan itu dicantumkan di sini semua. Ya, jadi hanya mewakili yang paling banyak digunakan, terutama yang berkaitan dengan penelitian kalian. Misalkan di sini karena ini pelaksanaannya di lapang ya, berupa pertanian, maka yang paling sering digunakan adalah saprotan, sarana produksi tanaman. Jadi ada cangkul, korek, timba. Nah, ini hal-hal yang umum dan sering sekali digunakan. Nah, ini ada meteran, knapsack. Nah, ini kan memang tujuannya adalah untuk membuat bedengan, itu kan memerlukan meteran. Jadi ini perlu dimasukkan juga knapsack, kencot, dan lain sebagainya. Kemudian bahan di sini kalau misalkan menggunakan benih yang bersertifikat, sebutkan benih jagungnya apa jenisnya. Kemudian bahan-bahan yang lain yang paling banyak digunakan itu juga disebutkan. Sarannya kalau misalkan untuk menyebutkan fungisida, pestisida, itu jangan menyebutkan merek dagangnya, tapi sebutkanlah kandungan yang berada di pestisida tersebut. Jangan menyebutkan merek dari pestisidanya. Nah, kemudian masuk ke poin ketiga. Nah, poin ketiga ini merupakan poin yang paling pokok di bab 3, yaitu rancangan percobaan. Karena di sini merupakan suatu tahapan awal bagaimana proses dari penelitian kalian itu akan dilaksanakan. Jadi di sini tergantung dari topik penelitian yang akan kalian angkat. Apakah topiknya itu terdiri dari 2 faktor atau hanya 1 faktor saja? Kalau di sini kebetulan yang diangkat adalah ada 2 faktor.
Yaitu faktor pertama adalah berkaitan dengan aplikasi dari euforianya. Kemudian faktor yang kedua itu adalah intervalnya. Jadi ini ada dua faktor, kemudian disebutkan masing-masing konsentrasinya. Jangan lupa konsentrasi ini berdasarkan dari jurnal acuannya, ya. Bisa di atasnya atau di bawahnya, tergantung dari kesepakatan dari dosen pembimbingnya. Kemudian ini juga sama, untuk intervalnya juga berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan atau acuannya. Nah, kemudian setelah ditemukan faktor-faktornya, dilakukan suatu kombinasi. Kalau ini kombinasinya dilakukan karena menggunakan dua faktor. Jadi dari dua faktor ini masing-masing ada 4 perlakuan dan 2 perlakuan. Jadi 4 kali 2 itu berarti ada 8 perlakuan. Nah, dari 8 ini kemudian nanti dilakukan pengulangan. Nah, pengulangannya disebutkan di sini. Ada 8 kombinasi, kemudian diulang sebanyak 5 kali. Nah, ini juga disepakati dari pembimbingnya. Biasanya kalau pengulangan itu minimal dilakukan 3 kali, tapi untuk mengantisipasi biasanya untuk melakukan pengulangan itu setidaknya lebih dari 3 kali. Di sini ditentukan 5 kali. Jadi 8 kombinasi dikali 5 itu menjadi 40 unit percobaan. Kemudian dari 40 unit percobaan itu didesain layoutnya. Nah, kira-kira nanti di lahan atau di plotnya itu posisi dari kombinasi pertama itu berada di mana. Nah, ini dilakukan suatu pengacakan. Nah, ini ada caranya di rancangan percobaan itu biasanya diajarkan bagaimana cara pengacakan dari suatu kombinasi perlakuan. Nah, di sini cantumkan layoutnya. Nah, layout ini kalian buat sendiri dengan ketentuan arah mata angin. Dipastikan posisi utara itu berada di sebelah atas. Nah, karena di mata angin itu di peta-peta pasti arah utara itu berada di atas. Itu menjadi acuan. Kemudian setelah itu kalian buatkan plotnya bagaimana. Jadi satu bedeng itu berapa? Dalam satu blok itu ada berapa kombinasi perlakuan, ya. Di sini ada 8, berarti di sini 8-8-nya dicantumkan, kemudian dilakukan pengacakan. Jangan lupa nanti diberikan keterangan. Nah, keterangan ini berkaitan dengan jaraknya berapa, kemudian ukuran dari bedengannya, jarak antar bedeng, kemudian plotnya, itu semuanya dicantumkan di sini. Jadi jangan ditaruh di bawah. Itu membingungkan nanti karena di sini tidak ada tanda-tanda yang menandai bahwa jarak ini merupakan berapa sentimeter, itu tidak tercantum. Jadi lebih baik nanti untuk jaraknya itu langsung diletakkan pada masing-masing gambar seperti ini. Jarak antar bedengan itu adalah 50 cm, kemudian jarak antar blok itu adalah 80 cm. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada ukuran bedengannya ada 1,8 meter kali 2,8 meter. Seperti itu sudah mewakili. Kemudian poin yang keempat itu adalah metode pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaan itu mulai dari tahapan awal sampai dengan tahapan akhir. Jadi mulai dari persiapan, kemudian pengolahan, penanaman, pemeliharaan. Nah, pemeliharaan itu ada apa saja, itu disebutkan semua di sini. Dan dirincikan secara terperinci, tapi tidak terlalu panjang lebar. Jadi 7 poin saja. Misalkan di sini pemupukan dilakukan pada saat berapa umurnya, kemudian menggunakan apa dan dosisnya berapa. Seperti itu. Kemudian teknisnya bagaimana juga disebutkan di sana. Nah, ini sudah rinci seperti itu. Jadi komponen-komponen yang dilakukan pada saat melakukan penelitian itu disebutkan di pelaksanaannya ini. Sampai di sini adalah panen. Nah, ini panen, kriteria panennya itu bagaimana? Disebutkan di sini. Dijelaskan, jangan hanya satu kalimat saja. Jadi jelaskan berapa usia panennya, kemudian ciri-cirinya bagaimana. Nah, seperti itu.
Kemudian poin yang kelima itu adalah parameter pengamatan. Jadi setelah kalian melakukan penelitian, data yang kalian harapkan itu apa saja. Nah, ini menjadi parameter ya. Jadi kalau di sini karena fokusnya itu adalah pengendalian hama, maka di sini adalah intensitas serangan hama. Kemudian populasi hama, mortalitas dan lain sebagainya. Itu semuanya disampaikan di sini parameternya apa saja. Nah, penentuan parameter itu nanti tergantung dari seberapa luas kedalaman dari penelitian kalian. Nah, dan juga ini kesepakatan dari dosen pembimbingnya. Kira-kira poin-poin apa saja yang akan diamati dan perlu dianalisis. Biasanya kalau di pertanian, di lahan itu yang menjadi parameter itu adalah pertumbuhan secara vegetatif, kemudian generatif dan panennya. Biasanya seperti itu. Kalau yang di kultur jaringan itu biasanya adalah yang pertumbuhan secara vegetatif, mulai dari inisiasi terbentuknya tunas, kemudian panjang tunas, jumlah akar, jumlah daun, dan ada juga yang diameter batang, itu juga yang melakukan seperti itu. Kemudian yang poin yang keenam yaitu adalah analisis data. Nah, setelah kalian mendapatkan data, nanti hasilnya dianalisis, tergantung nanti analisisnya mau ke apa. Itu biasanya mahasiswa itu cenderung menggunakan analisis yaitu ANOVA. Nah, dari ANOVA ini nanti dilanjutkan jika diketahui berbeda nyata, maka dilanjutkan menggunakan DMRT. Nah, ini dituliskan dua taraf, yaitu 5% dan 1%. Nah, kapan itu 5%, kapan itu 1%, itu di rancangan percobaan juga sudah dijelaskan. Jadi ini dicantumkan semua, ya di kita ini penulisannya dicantumkan semua karena ini berupa pilihan. Seperti itu. Jadi untuk analisis data tidak cukup hanya satu saja kemudian selesai di sana, tidak. Tapi kalau diketahui itu berbeda, maka harus dilanjutkan untuk mengetahui yang mana yang berbeda. Kemudian berapa persen perbedaannya, itu nanti dilanjutkan dengan menggunakan analisis selanjutnya. Nah, itu untuk bab 3. Kemudian yang terakhir itu daftar pustaka. Ini umum saja ya. Jadi setiap pustaka yang kalian gunakan, rujukan yang kalian gunakan itu dimasukkan di sini. Nah, untuk penyusunan data pustaka itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu teknis bagaimana cara menyusun daftar pustaka itu secara otomatis dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Oke, saya rasa itu saja untuk praktikum kali ini. Jika ada pertanyaan bisa kalian ajukan di grup WA ya. Jadi sementara ini kita menggunakan aplikasi video ya untuk proses pembelajarannya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.